Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami, kelompok 4 dengan saya Ina Rolifa dan Putri Amia Anugrah ingin mempresentasikan mata kuliah analisa laporan keuangan mengenai laporan arus kas. Pada kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama, definisi laporan arus kas, kedua, tujuan dan manfaat penggunaan laporan arus kas, ketiga, klasifikasi laporan arus kas, keempat, metode penyusunan laporan arus kas, aktivitas operasi, kelima, format dan penyusunan laporan arus kas. Definisi. Laporan arus kas adalah laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar dan entitas. Adapun tujuan dan manfaat kegunaan laporan arus kas: memberikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas, menunjukkan efek aktivitas investasi dan pendanaan, mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung pada suatu entitas, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasional, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Klasifikasi arus kas. Laporan arus kas mengandung dua macam aliran arus kas, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Arus kas masuk terdiri dari: yang pertama, hasil penjualan produk atau jasa entitas, kedua, penagihan piutang dan penjualan kredit, ketiga, penjualan aktiva tetap yang ada, keempat, penerimaan investasi dari pemilik suatu atau saham, kelima, pinjaman atau hutang dari pihak lain, keenam, penerimaan dan sewa dan pendapatan lain. Arus kas keluar. Arus kas keluar adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar terdiri dari: yang pertama, pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lain-lain. Kedua, pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. Ketiga, pembelian aktiva tetap. Keempat, pembayaran hutang-hutang entitas. Kelima, pembayaran kembali investasi dari pemilik entitas. Keenam, pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran lain-lain. Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari entitas dari suatu periode tertentu. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Aktivitas operasi melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk akuisisi persediaan dan beban. Aktivitas investasi pada umumnya melibatkan aktiva jangka panjang dan mencangkup memberikan dan menagih pinjaman dan mengakuisisi dan melepaskan investasi dan aktiva jangka panjang yang produktif. Aktiva pendanaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik yang mencangkup pendapatan dari kreditor dan membayar kembali jumlah yang dipinjam dan mendapatkan modal dari pemilik dan memberikan kepada mereka investasi kembali dan hasil pengembalian atas investasi mereka. Metode penyusunan laporan arus kas aktivitas operasi. Metode langsung. Metode langsung adalah metode sederhana yang harus terdiri dari arus kas operasi yang dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dengan metode ini, kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode langsung pada dasarnya merupakan laporan laba rugi berbasis tunai atau kas, atau Cash Basis Income Statement dengan format umum sebagai berikut. Pada metode langsung, rekening penghasilan dan biaya yang dilaporkan dengan basis akrual dikonversikan menjadi penghasilan dan biaya dengan basis kas arus kas dari aktivitas operasi. Ini dihitung dari jumlah pendapatan dan beban, disesuaikan dengan perubahan rekening aktiva atau hutang lancar yang berkaitan. Entitas yang melaporkan arus kas dengan menggunakan metode ini minimum melaporkan secara terpisah klasifikasi penerimaan dan pengeluaran operasi sebagai berikut. Kas diterima dari pelanggan termasuk pendapatan sewa, lisensi, dan semacamnya. Bunga dan dividen yang diterima. Penerimaan kas lainnya jika ada.
Kas dibayarkan untuk pegawai dan pemasok barang dan jasa, termasuk pemasok jasa asuransi, jasa iklan, dan semacamnya. Bunga yang dibayarkan, pajak yang dibayarkan, dan pengeluaran kas operasi lainnya jika ada. Metode tak langsung. Dengan metode ini, untuk menemukan dan menyajikan jumlah arus kas bersih yang sama dengan aktivitas operasional dapat dilakukan dengan menyesuaikan laba bersih berbasis akrual dengan perubahan aktiva atau hutang lancar yang berkaitan. Penyesuaian yang dilakukan pada metode ini dimasukkan dengan mengeluarkan: pertama, pengaruh transaksi bukan kas seperti depresiasi, amortisasi, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan atau kerugian falas yang belum direalisir. Pengaruh deferral arus kas masa lalu, misalnya perubahan saldo persediaan dan akrual, serta arus kas yang diharapkan di masa yang akan datang, misalnya perubahan piutang. Dan yang terakhir, pengaruh semua unsur pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan seperti laba atau rugi, penjualan aktiva tetap. Penyesuaian untuk perubahan-perubahan rekening aktiva lancar atau utang lancar berlaku ketentuan sebagai berikut. Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Alasannya, metode langsung tersebut menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas yang di masa akan datang yang dapat dihasilkan dengan metode tak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dari catatan akuntansi, dan dengan menyesuaikan pendapatan, harga pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi dengan perubahan rekening lancar, pos bukan kas, dan pos lainnya yang berkaitan dengan arus kas aktivitas investasi dan pendanaan. Format dan langkah penyusunan laporan. Format laporan arus kas. Arus kas diklasifikasi menjadi 3 klasifikasi aktivitas, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Arus kas masuk dan keluar baik dari aktivitas investasi maupun pendanaan satu dengan lainnya disajikan terpisah, yang berarti disajikan bruto. Kenaikan laporan selama suatu periode harus merekonsiliasikan antara saldo awal dan saldo akhir seperti yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Langkah menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas tidak disusun dari trial balance. Setelah penyesuaian, informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan arus kas umumnya diperoleh dari sumber-sumber dari berikut. Neraca komparatif yang memberikan informasi tentang perubahan aktiva, utang, dan modal selama periode tertentu. Laporan laba rugi dan perubahan saldo laba yang memberikan informasi tentang laba bersih dan komponennya serta pembayaran dividen selama suatu periode. Informasi pendukung yang diperoleh dari hasil analisis perubahan rekening-rekening laporan posisi keuangan yang memberikan informasi tentang sebab-sebab perubahan kas dan setara kas. Adapun 4 langkah untuk menyusun laporan arus kas dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Yang pertama ada menghitung perubahan saldo rekening kas dan setara kas dengan membandingkan antara saldo awal dan saldo akhir. Yang kedua, menghitung perubahan bersih setiap rekening laporan posisi keuangan selain rekening kas dan setara kas. Yang ketiga, ada menentukan arus kas dipisahkan dalam 3 klasifikasi: aktivitas investasi dan pendanaan bukan kas, dan pengaruh perubahan kurs valuta asing. Dan yang keempat, menyusun laporan arus kas atas dasar hasil langkah-langkah sebelumnya. Bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Bunga yang dibayarkan serta dividen yang diterima oleh lembaga keuangan seperti bank biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Meski demikian, belum ada kesepakatan perlakuan bunga dan dividen untuk lembaga non-keuangan. Bunga dan dividen yang diterima dapat pula diklasifikasikan sebagai arus kas investasi karena merupakan konsekuensi langsung dari keputusan investasi. Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas operasi dengan maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai kemampuan perusahaan membayar dividen dari arus kas operasi. Transaksi bukan kas. Menurut SVAS nomor 95 tentang Statement of Cash Flow, informasi tentang semua aktivitas investasi dan pendanaan selama suatu periode yang mempengaruhi aktiva atau hutang akan tetapi belum memberikan arus kas
harus dilaporkan atau diungkapkan dalam disclosure, baik dalam bentuk naratif maupun singkat dalam suatu schedule dan harus secara jelas berkaitan dengan aspek kas dan bukan dari transaksi yang membuat pos tersebut. Contoh transaksi bukan kas ini adalah perolehan bangunan dalam transaksi sewa guna usaha atau leasing. PSAK nomor 2 tentang laporan kas menegaskan bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari kas dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Pos luar biasa dan pajak penghasilan. Arus kas sehubung dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan sesuai sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah. Sebagai contoh, pembayaran kas untuk penyelesaian perkara pengadilan akibat pelanggaran lisensi atau hak paten dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Arus kas berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan tersendiri dan diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika sesuai spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas investasi atau pendanaan. Valuta asing. Laporan arus kas perubahan yang mempunyai transaksi dalam valuta asing atau beroperasi di negara lain hasil melaporkan arus yang berasal dari transaksi tersebut dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan cara menjabarkan valuta asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan yang timbul sebagai akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas. Meskipun demikian, laporan arus kas, saldo kas, dan setara kas sebagai bagian terpisah dari rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir. Kesimpulannya, laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan lalu lintas arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas dan setara kas. Laporan arus kas tersebut memberikan kepada pengguna suatu dasar untuk menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan dan memanfaatkan kasnya. Laporan arus kas digunakan oleh pihak manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi dan biaya yang akan datang. Laporan arus kas juga digunakan oleh pihak kreditor dan investor dalam meningkatkan tingkat likuiditas maupun potensi perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Arus kas dari aktivitas operasi terkait dengan aktivitas menghasilkan pendapatan dari entitas, misalnya penagihan kas dari penjualan dan penyerahan jasa, pembayaran kepada pemasok, dan pembayaran gaji kepada karyawan. Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi mewakili pengeluaran yang telah dibuat dari sumber yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan yang akan datang, dan arus kas contohnya adalah hasil dari penjualan investasi, pembelian properti, dan pembelian peralatan. Sekian presentasi kami. Terima kasih.